Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nobel Channel. Oke, gue masih di kantor teman-teman. Kali ini gue mau sharing sedikit ngobrol santai mengenai topiknya sih agak berat, tapi kita akan ngobrol santai mengenai sebuah perencanaan keuangan. Nah, teman-teman kalau kalian tahu mungkin sebagian dari kalian punya rencana ke depan seperti mungkin memiliki aset atau mungkin memiliki usaha atau bisnis baru, itu bagus-bagus saja teman-teman. Nah, yang mau gue bahas di sini adalah dalam bentuk aset ya. Aset itu ada yang fisik, ada yang real asset, itu ya fisik ya. Ada juga yang mau gue bahas adalah paper asset. Nah, apa sih paper asset, teman-teman? Apakah sudah pernah dengar atau bahkan sebagian sudah memiliki paper asset? Oke, kita akan bahas mengenai paper asset sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Oke guys, kita lanjut obrolan kita mengenai paper asset ya. Teman-teman, mungkin sebagian dari kita, apa sih aset? Aset itu biasanya orang taunya adalah sebuah benda atau sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Seperti aset mungkin rumah, mungkin tanah, ruko, kendaraan juga, mungkin logam mulia kalian, mungkin juga beberapa emas, perhiasan, dan juga lain sebagainya teman-teman. Tapi ada juga yang berbentuk tidak physically ya, berbentuknya kertas. Nah ini namanya paper asset, itu diantaranya ada obligasi, saham, dan juga beberapa instrumen lain, termasuk yang kita akan bahas adalah paper asset dalam bentuk polis asuransi. Nah kenapa harus sekarang mulai bukan beralih ya, mulai mengenal lah polis asuransi sebagai paper asset. Karena selama ini ya kita tahu asuransi untuk kesehatan, juga untuk hal-hal yang mungkin resiko. Nah, ternyata dia juga bisa berperan sebagai aset. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya mau sharing kenapa paper asset dalam bentuk polis asuransi jauh lebih menguntungkan dan juga jauh lebih aman. Oke, kita mulai dengan bahasan yang pertama. Paper asset dalam bentuk polis asuransi harganya jauh lebih murah teman-teman, dan bisa dicicil sebagai tabungan, bukan sebagai hutang. Saya coba jelaskan seperti ini ya. Ketika kalian memiliki rumah dan kalian membeli aset rumah senilai 1 miliar, maka kalian akan harus mengeluarkan uang sebesar 1 miliar. Walaupun misalnya kalian dibantu oleh bank dalam bentuk kredit perumahan, ya tentu bank akan menagih dengan cicilan dengan tenor tertentu dan kalian harus bayar sebagai hutang ya teman-teman. Nah untuk polis asuransi ini jauh lebih murah karena untuk mendapatkan aset yang sama-sama 1 miliar kalian tidak harus mengeluarkan uang sebesar 1 miliar, bahkan mungkin hanya 10%-nya saja teman-teman. Nah ini tergantung dari usia si pemilik polis ya, ini jauh lebih muda, jauh lebih murah teman-teman. Nah dan ini juga dicicil dalam bentuk tabungan, bukan hutang teman-teman. Nah ini yang membedakan kenapa kita harus mengenal aset paper dalam bentuk polis asuransi ya teman-teman. Itu yang pertama. Sorry ya. Yang kedua, untuk polis asuransi ini adalah aset yang bebas dari biaya-biaya. Apa maksudnya? Nah, ketika teman-teman memiliki aset berupa rumah, tanah atau mungkin bahkan kendaraan. Nah, ketika kalian ingin menjualnya lagi, kalian harus mengeluarkan biaya seperti biaya jual beli, kemudian biaya balik nama, dan bahkan notaris, teman-teman. Nah, bahkan juga dikenakan pajak atas kepemilikan aset tersebut. Nah, polis asuransi tidak, teman-teman. Nah, ini menjadi satu keunggulan juga yang kalian bisa pertimbangkan untuk memiliki polis asuransi. Kenapa selama ini kita punya polis asuransi kok kecil banget, seminim-minimnya, semurah-murahnya teman-teman. Tapi ternyata kalau kita berpikir ini sebagai aset, kalian akan berlomba-lomba untuk sebanyak-banyaknya kalian punya polis asuransi. Dan mungkin UP-nya akan sebesar-besarnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah polis asuransi ini memiliki nilai investasi? Nah, ini adalah poin yang ketiga ya teman-teman ya. Tadi yang kedua ya. Terkena biaya-biaya itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ketika nilai aset tanah, rumah, dan lain sebagainya bisa naik, apakah aset paper berbentuk polis asuransi bisa naik?
Kalau paper aset berbentuk obligasi jelas itu ada kuponnya, saham juga ada share sahamnya. Ini juga bisa naik teman-teman. Nah, untuk beberapa fitur dalam bentuk polis asuransi ada fitur yang namanya mungkin teman-teman sudah tahu unit link ya, atau mungkin tambahan investasi di dalamnya. Jadi ketika teman-teman menambahkan dana setoran yang cukup untuk nilai investasi, maka akan tersedia nilai tunai yang nantinya akan terus naik. Nah, ini juga sesuai dengan konsep investasi ya. Tapi tentunya investasi tidak bukan di polis asuransi. Polis asuransi proteksi ya. Maksud saya adalah jika dilengkapi dengan instrumen investasi maka nilainya juga akan naik teman-teman. Nah, itu adalah apakah nilai paper aset bisa naik? Bisa ya jawabannya. Terus kemudian yang keempat adalah paper aset tidak rusak teman-teman. Nah, ini penting teman-teman. Ketika kalian punya rumah mewah sekalipun ketika itu termakan usia atau mungkin ada namanya juga barang ya kita pakai terus setiap hari, apalagi kendaraan tuh ini rawan sekali rusak ya, dipakai setiap hari usable kemudian asetnya bisa menurun, termasuk ya mungkin kalau tanah enggak ya, rumah, ruko, kantor dan lain sebagainya itu pasti mengalami kerusakan teman-teman. Nah kalau paper aset aman teman-teman, which is kalian punya obligasi saham itu nggak bakal rusak aja kecuali harganya turun ya. Nah untuk paper aset dalam bentuk polis asuransi hebatnya nilainya nggak mungkin turun teman-teman karena ini UP. UP jiwa itu nggak mungkin turun kecuali polisnya lapse ya. Nah ini sangat aman sekali karena paper aset dalam bentuk polis asuransi tidak akan pernah bisa rusak teman-teman kalau kalian terus menjaganya dengan baik. Oke itu yang keempat. Terus kemudian yang kelima ini adalah sangat penting sekali ya teman-teman jika kalian ingin memberikan aset sebagai warisan. Nah paper aset ini dalam bentuk polis asuransi jauh lebih aman. Kenapa? Karena untuk menghindari rebutan warisan. Nah, ini ayo. Ini sangat bahaya sekali. Kenapa? Ketika kalian memiliki aset berbentuk rumah, ruko, tanah, dan bahkan tabungan sekalipun, bahkan saham dan lain sebagainya. Ketika si pemilik itu meninggal dan ahli warisnya tidak tahu harus membagi dengan apa dan berapa dan dengan siapa, maka akan masuk ke legalisasi yang lebih resmi ya. Mungkin ada surat ketetapan pengadilan lah, terus ada surat ketetapan waris lah, dan ini saya pastikan tidak cepat ya teman-teman. Dan ketika dibandingkan dengan paper aset berbentuk polis asuransi, maka jelas nama yang tertera di polis asuransi adalah ahli waris yang sudah terikat secara hukum dan sah teman-teman. Jadi tidak ada lagi sengketa, tidak ada lagi rebutan warisan. Udah polis asuransi ketika meninggal nasabah maka di situ tertera nama-nama yang berhak 100% atas warisan dana tersebut ya teman-teman ya. Hebat ini paper asetnya menghindari rebutan warisan. Nah yang terakhir adalah yang poin nomor 6 ya, aset yang paling berharga itu ternyata adalah kesehatan. Nah paper aset dalam bentuk polis asuransi ini bisa juga mengcover beberapa resiko terhadap kesehatan Anda teman-teman. Karena hidup adalah aset yang berharga, maka kesehatan adalah pilarnya. Ketika polis asuransi Anda dilengkapi dengan fitur-fitur kesehatan seperti rumah sakit atau mungkin sakit kritis, maka ini akan bisa dijadikan penolong Anda ya nantinya ya ketika Anda mengalami resiko tanpa harus mengurangi nilai warisan Anda. Tanpa harus mengurangi nilai dari uang pertanggungan yang Anda sudah siapkan untuk ahli waris. Di luar itu teman-teman, wah ini hebat banget. Ini yang poin nomor 6 nih menurut saya yang jauh lebih hebat dan belum ada saingan dari paper aset lainnya. So, teman-teman ini kurang lebih ada 6 poin yang saya bisa kasih pertimbangan buat teman-teman kenapa harus mulai beralih atau harus lebih aware dan tahu mengenai paper aset dalam bentuk polis asuransi. Jika teman-teman ada tambahan informasi silakan saja masukkan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dalam subscribe, like, dan juga share serta tombol lonceng ya teman-teman ya. Semoga nanti saya bisa memberikan informasi-informasi yang sama bagusnya, jauh lebih bermanfaat sehingga kalian bisa menambah wawasan teman-teman semua. Oke, akhirnya saya undur diri. Thank you teman-teman sudah menonton. See you next time. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Thank you.